Shalom, kita kembali lagi bertemu untuk renungan pada hari ini. Mari kita siapkan hati kita buka hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat satu lagu, Aku Tidak Akan Takut Bila Ku Besertamu. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini dari awal. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Oh, Yesus memegangku dengan kanan kananmu. Yesus memberiku kemenangan.
memberiku kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau pada hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu lewat renungan pada pagi hari ini. Kiranya Engkau buka hati dan pikiran kami Tuhan, agar renungan ini dapat merema di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom saudaraku, selamat berjumpa kembali dalam program Intim dengan Allah. Renungan kita Kamis 2 Maret 2023 bertema pemberontakan umat Tuhan. Bacaan diambil pada kitab Bilangan 14 dan pasal 15. Kita berpusat kepada Bilangan 14 ayat 11. Berbunyi, Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku, sekalipun sudah ada segala tanda mukjizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Saudara, bacaan Alkitab hari ini menceritakan tentang bangsa Israel yang begitu mudah, menggambarkan kenikmatan hidup di Mesir, serta menyalahkan Tuhan yang mereka anggap membuat hidup mereka menjadi terasa sulit. Sikap menyalahkan ini terlihat dari perkataan, mengapakah Tuhan membawa kami? Pada Bilangan 14 ayat 3. Kondisi ini membuat mereka berteriak dan menangis. Kita bisa baca di Bilangan 14 ayat 1. Serta membuat mereka ingin mengangkat seorang pemimpin yang akan membawa mereka kembali ke tanah Mesir di Bilangan 14 ayat 4. Mengapa mereka bersikap seperti itu? Mereka menyalahkan Tuhan karena mereka telah terhasut oleh 10 pengintai yang menceritakan tentang kondisi tanah Kanaan dengan berbagai kesulitan dan kemustahilan yang akan muncul bila mereka ingin merebut tanah perjanjian itu. Sebelumnya kita telah membahas Bilangan 13, sekarang kita akan membahas Bilangan 14. Jika dalam Bilangan 13 kita memfokuskan pembahasan pada kesalahan dari 10 pengintai itu, maka dalam Bilangan 14 ini kita akan memfokuskan pembahasan pada kesalahan respons bangsa Israel itu yang berakibat fatal pada mereka, yaitu menjadi bangsa yang terbuang. 12 pengintai itu kembali dengan membawa 2 macam laporan yang berbeda. Laporan yang pertama adalah laporan yang jahat, yang membawa pemberontakan dan kematian. Serta laporan yang kedua yaitu laporan yang penuh iman sehingga mendatangkan berkat bagi yang taat. Tetapi sayang sekali bangsa itu memilih untuk mendengarkan laporan yang pertama yaitu yang jahat. Seharusnya tidak ada alasan bagi bangsa Israel yang telah melihat penyertaan Tuhan yang dahsyat seperti tiang awan, tiang api, mana, air yang keluar dari cadas dan masih banyak lagi. Tetapi laporan 10 pengintai malah yang mereka percayai. Pertanyaannya ialah, bagaimana bangsa itu menerima laporan yang jahat sehingga menyebabkan mereka memberontak kepada Tuhan? Itu terjadi karena hati mereka condong kepada yang jahat. Oleh karena itu kita harus menjaga hati kita, karena hati adalah sumber kehidupan. Hati yang condong kepada yang jahat menyebabkan mata seseorang tertutup, telinganya tertutup, dan hatinya tertutup kepada setiap kebenaran. Tidak lagi memiliki kepekaan kepada apa yang baik, tetapi cenderung suka kepada yang jahat dan sesat. Manusia baru diberi anugerah hati yang condong kepada kebaikan, tetapi sayang sekali hal ini tidak dimiliki oleh bangsa Israel.
Saudara, walaupun bangsa Israel adalah umat pilihan Tuhan, mereka tetap memiliki respon yang salah karena mereka pernah menjadi warga Mesir. Mereka lahir, bertumbuh dengan segala budaya, etika, nilai keagamaan, kekafiran. Pada waktu mereka keluar dari Mesir, sisa-sisa budaya dan agama kafir masih melekat pada diri mereka. Demikian juga dengan kita sekarang ini. Kita lahir di dunia yang penuh dosa, membawa tubuh yang memiliki sifat dosa. Dengan anugerah Tuhan, orang-orang Kristen sejati akan mengalami lahir baru, memiliki hati yang baru, tetapi masih ada sisa-sisa kekafiran di dalam diri kita. Pergumulan manusia lama kita adalah pergumulan seumur hidup. Jikalau kita tidak mematikan dosa dalam diri kita, maka dosa yang akan mematikan kita, itulah yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Saudara, kalau kita tidak berhati-hati, maka ada pergumulan-pergumulan yang akan menyeret kita ke dalam dosa. Orang Kristen sejati tidak akan membiarkan dirinya terseret oleh arus, melainkan akan terus berperang sampai terus menanti anugerah dan pertolongan Tuhan. Dalam diri kita ada campuran antara kesalehan dan hal-hal yang negatif. Maka tidaklah heran jika ada orang Kristen yang sudah aktif melayani sekian lama tetapi masih memiliki sikap yang negatif. Itulah sisa-sisa kekafiran yang harus senantiasa kita perjuangkan untuk kita matikan agar kita bisa sama seperti Kristus. Biarlah kita boleh memiliki kepekaan rohani, peka akan suara Roh Kudus, sehingga hati kita senantiasa mengarah kepada apa yang dicintai Tuhan. Kesalahan bangsa Israel lainnya adalah mereka melakukan penafsiran yang sangat keliru. Hati yang condong kepada kejahatan tidak akan mengerti jalannya Tuhan, tidak menghargai janji Tuhan, tidak memiliki wawasan rohani dan tidak memiliki kesiapan untuk mengikuti pimpinan Tuhan. Tuhan akan membawa mereka ke negeri Kanaan yang berlimpah susu dan madunya, tetapi mereka memandangnya sebagai tempat yang mematikan. Mereka melihat secara terbalik dengan apa yang Tuhan lihat. Apa yang dikatakan baik oleh Tuhan, mereka katakan buruk. Dan sebaliknya, mereka lebih memilih untuk kembali ke Mesir. Walaupun Mesir adalah tempat perbudakan, tempat pembinasaan, tidak ada kasih, tidak ada anugerah, dan janji kepada Abraham tidak pernah terwujud. Orang yang berhati jahat akan memiliki mata yang kotor sehingga menghalangi mereka untuk melihat dari cara pandang Tuhan, kebenaran Tuhan, dan janji Tuhan tidak bisa mereka lihat. Refleksi, tidak mau belajar firman, tidak mau mengerti Tuhan, tetapi langsung menyimpulkan bahwa Tuhan tidak baik ketika doa tidak didengar Tuhan, lalu meninggalkan Tuhan. Yang menjadi rugi adalah diri kita sendiri. Itu salah satu bentuk pemberontakan terhadap Tuhan. Mari kita hindari. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk renungan pada hari ini. Kiranya Tuhan tuntun kami sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan. Kami menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa di mata Tuhan, dipakai Tuhan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Hamba berdoa untuk siapapun yang mengikuti program ini, biarlah Tuhan memberkati. Sepanjang hari ini kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Mari Tuhan pakai kami menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.